Teori peran dari Robert King Merton. Sebagaimana pemikir-pemikir sosial lainnya, Robert Merton juga membedakan status dan peran. Status berarti posisi sosial yang ditempati oleh seorang individu di dalam masyarakat. Sedangkan peran berarti pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Mahasiswa adalah status sosial. Kemudian peran sebagai seorang mahasiswa, dia mesti melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan-tuntutan dari seorang mahasiswa. Peran, jadi pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status tertentu. Atau menurut Ralph Linton, peran adalah aspek dinamis dari status. Tetapi ada perbedaan pengertian peran menurut Robert Merton dengan menurut Ralph Linton. Menurut Ralph Linton, satu status atau setiap status mempunyai satu peran. Tetapi karena setiap individu pada waktu yang sama memiliki banyak status, maka bisa dipahami kalau pada waktu yang sama dia memiliki banyak peran. Misalnya seorang individu memiliki status sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai anak kos, sebagai anggota perkumpulan tertentu, sebagai adik, sebagai kakak, dan lain-lain. Jadi karena pada waktu yang sama dia memiliki banyak status, maka dia juga memiliki banyak peran. Dan banyak peran itu disebut role set. Sedangkan status yang banyak tadi itu disebut status set. Oke. Tetapi menurut Robert Merton, setiap status tidak cuma memiliki satu peran, melainkan bisa memiliki lebih dari satu peran. Ya. Misalnya status mahasiswa, dia tidak cuma memiliki peran sebagai mahasiswa, tetapi dia juga memiliki peran-peran yang berbeda-beda untuk setiap orang yang ada di dalam status set itu. Misalnya seorang mahasiswa mempunyai peran yang berbeda terhadap mahasiswa lain. Dia mempunyai peran yang berbeda terhadap dosen, dia mempunyai peran yang berbeda terhadap tenaga pendidikan, dia mempunyai peran yang berbeda terhadap pimpinan, dan seterusnya. Jadi pada waktu yang sama, dia menjalankan peran yang berbeda-beda. Peran yang banyak itu disebut juga role set, sebagaimana disebut tadi oleh Ralph Linton. Oleh karena peran yang berbeda-beda itu, ya, maka secara potensial bisa terjadi konflik dengan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan peran tersebut. Ya. Karena pada waktu yang sama, orang menjalankan peran yang berbeda-beda, maka ada potensi untuk terjadinya konflik peran. Ya. Peran seorang anak, ya, mungkin akan konflik dengan perannya sebagai mahasiswa atau sebagai anggota klub bola tertentu. Ya. Oke. Ya. Contoh mahasiswa tadi. Sebagai mahasiswa, ya, secara struktural dia mengalami konflik dengan dosen dan tenaga kependidikan. Misalnya tenaga kependidikan mengatur lain pada jam tertentu itu, sedangkan dosen mengatur hal yang lain pada jam yang sama. Jadi bisa mengalami konflik atau ketegangan peran. Ya. Namun menurut Merton, ya, ada 4 mekanisme, ya, yang bisa mengurangi konflik peran yang secara potensial bisa terjadi. Jadi konflik bisa terjadi, tetapi ada mekanisme sekurang-kurangnya
ada 4 mekanisme yang disebut oleh Robert Merton sehingga konflik itu bisa diminimalisir. Pertama, intensitas keterlibatan dalam peran-peran itu berbeda dari satu yang lain. Jadi mungkin intensitas peran terhadap mahasiswa lain lebih intensif daripada keterlibatan peran dengan dosen atau dengan pimpinan perguruan tinggi. Dia jarang berkomunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi sehingga kemungkinan untuk terjadinya konflik peran sulit terjadi atau jarang terjadi. Ya. Jadi intensitas keterlibatan dari peran-peran itu yang berbeda-beda. Lalu kedua, orang-orang yang terlibat di dalam peran-peran itu bisa saja bersaing untuk memperoleh kekuasaan, ya, sehingga memberikan otonomi kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Misalnya dosen-dosen ya, terlibat dalam konflik dan konflik itu begitu intensif sehingga mereka tidak ada waktu atau ya tidak ada kesempatan untuk memperhatikan orang-orang atau mahasiswa yang ada di bawahnya. Jadi mereka sibuk dengan mereka punya urusan ya, sehingga tidak memperhatikan urusan mahasiswa. Jadi itu juga bisa menghindari terjadinya konflik. Ketiga, peran itu cukup terisolir ya, sehingga kurang diminati oleh banyak orang ya yang berada di luar peran tersebut. Ya. Misalnya di dalam satu kampus ada orang yang berminat ya, terhadap satu hal yang tidak diminati oleh orang-orang lain, melukis misalnya. Hanya dia yang punya minat untuk melukis, orang lain tidak punya minat di bidang itu, maka dalam hal itu jarang terjadi timbulnya konflik karena peran yang terisolir ya, yang tidak diminati oleh kebanyakan orang di dalam kelompok tersebut. Lalu mekanisme yang keempat ya, tingkatan konflik itu bisa diamati ya, sehingga orang bisa mencari jalan keluar untuk menghindari terjadinya konflik. Misalnya ada pengumuman pertemuan pada jam kuliah. Ya. Itu bisa dielakkan, bisa dihindari, ya, karena kuliah sudah ada rosternya, bisa diamati sebelumnya, ya, sehingga tidak akan terjadi konflik. Atau bisa diatur supaya tidak terjadi konflik. Pertemuan bisa ditunda ke waktu yang lain karena pada jam itu ada kuliah. Atau kalau pertemuan itu menjadi terlalu penting, sangat penting, maka kuliah bisa dipindahkan pada jam yang lain sehingga tidak terjadi tabrakan. Jadi itu mekanisme yang bisa dibuat. Tingkat konflik itu bisa diamati sehingga bisa diatur sehingga tidak terjadi konflik. Itu kira-kira beberapa pemikiran dasar dari Robert Merton mengenai peran. Ya. Jadi peran orang individu itu memiliki banyak status ya, dan karena itu dia memiliki banyak peran, dan karena dia menjalankan peran yang berbeda-beda maka ada potensi untuk terjadinya konflik peran dan ketegangan peran ya. Ya. Tetapi itu bisa diatasi dengan 4 mekanisme yang telah diuraikan tadi. Sekian dan terima kasih.